Selalu ingat pesan dalam Al-Quran bahwa di antara sekian nama yang Allah namai kita dengan sekian nama itu, setidaknya ada 5 nama. Ada Bashar disebutkan 35 kali, ada Ins dipasangkan dengan Jin disebutkan 18 kali, ada Insan disebutkan 65 kali, ada Bashar dan selanjutnya Bani Adam disebutkan 7 kali, ada An-Nas disebutkan 241 kali. Di antara 5 ini ada yang disebut dengan Insan, nama bagi manusia yang menunjuk pada seluruh aktivitasnya dari mulai bangun dari tidur sampai ia tidur kembali. Jadi kalau disebut dengan insan, itu menunjuk seluruh totalitas aktivitas kita. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran menemukan kalimat insan, itu seakan memberi petunjuk kepada kita dari semua aktivitas yang kita kerjakan itu sudah berapa banyak yang mengandung nilai manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali kalimat insan disandingkan dengan modal waktu yang Allah berikan pada kita plus dengan pemanfaatan waktu itu untuk beramal soleh. Contoh Quran surah 103 itu tentang modal waktu yang Allah berikan disebut dengan asar. Asar itu bukan sore, ingat. Kalau sore bahasa Arabnya masa. Masa al-khair, semoga sore ini kita senantiasa dalam kebaikan. Selamat sore. Tapi kalau asar itu artinya setiap waktu, setiap masa, titian masanya, setiap detiknya yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas. Jadi kalau dari segi waktu sekarang ini asar, setiap terus waktu bertambah berganti itu asar namanya. Al-waqtu alladhi yu'asiruna fahuwa asrun, kata orang Arab. Setiap waktu yang kita lalui itu disebut dengan asar. Maka Allah bersumpah memberikan kepada kita modal waktu untuk hidup. Setiap detiknya kita lalui. Ya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, sehari 24 jam. Itu modal waktu kita. Kata Allah, wal 'asr, Quran surah 103. Saya bersumpah demi waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Perhatikan detilnya diksi Al-Quran. Saya sering katakan kalau Al-Quran bukan firman Allah, redaksinya nggak akan begini gitu. Orang Arab bisa milih kata apa saja, tapi karena ini firman Allah, ketepatannya itu luar biasa. Allah tidak mengatakan innal insa, inna bashara, ya inna bani adam, inna nasa, padahal bisa berkata demikian. Tapi yang dipilih oleh Allah innal insana. Kenapa disebutkan insan? Karena ada korelasi nanti hubungannya dengan asar. Ya sungguh semua manusia yang beraktivitas itu tanpa kecuali, alif lamnya istighraq, semua keseluruhan. Secara personalnya, innal insana, setiap manusia tanpa kecuali, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, saya berikan kata Allah modal waktu untuk beraktivitas. Cuman sayang lafi khusr, laknya taukid, ada di antara mereka, saya tegaskan kata Allah, ada di antara mereka yang rugi. Kenapa rugi? Karena modal waktu itu tidak digunakan untuk beraktivitas yang punya nilai di hadapan Allah. Kapan itu punya nilai? Pakai illa istisna. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang punya nilai itu, manusia yang punya nilai adalah orang yang mengisi waktu-waktunya dengan iman. Jadi kalau ada orang tak beriman, dia mengalami kemudian perubahan-perubahan waktu, masa, usia, yang tadinya lahir, jadi anak kecil, jadi baligh, puluhan tahun hidup, tapi nggak bawa iman, itu rugi. Di setiap detiknya rugi. Nggak peduli mau dia pejabat, orang kaya, pengusaha, macam-macam, tak ada iman, kata Allah rugi. Kalau disebut rugi dalam konteks syariat, itu jauh bicara tentang dunia. Dia akan bicara tentang akhirat. Dunia silakan, jadi orang paling kaya di bumi. Tapi saat meninggal, selesai, rugi. Karena kekayaan itu jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tak akan dibawa. Ya, jadi bagaimana kemudian supaya tidak rugi? Wa amilus salihat. Maka isilah setiap detik yang Allah berikan pada kita itu untuk beramal saleh. Amal saleh dengan apa yang Allah titipkan pada kita. Allah tidak melarang kita menjadi kaya. Kalau perlu kaya sekaya-kayanya. Tapi jadikan kekayaan itu kemudian untuk beramal saleh. Turunlah Quran surah ke-28 ayat ke-77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, saya titipkan engkau harta benda ini, jadi kaya silahkan. Dan dengan harta itu carilah kelapangan akhirat. Cari amalan yang amal itu saat dikerjakan butuh harta.
Zakat kan pakai harta. Infak pakai harta. Sedekah pakai harta. Haji pakai harta. Tak punya harta nggak bisa haji. Umrah pakai harta. Makanya orang dulu itu jadi kaya itu motivasinya supaya bisa zakat. Bukan cuma supaya mengoleksi aset. Kalau cuma aset sudah banyak yang lain. Contoh paling gampang Korun. Korun itu hartanya banyak, cuman koleksi aset dunia saja. Ya, ayat 76-nya kan Korun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Korun itu sezaman dengan Musa. Paket lengkap zaman Nabi Musa itu. Korun dan Fir'aun ada. Ya, Fir'aun itu penguasa zalimnya, Qarun pengusaha gelapnya. Keduanya berkomplot, sudah selesai semua. Cendekiawan yang kebelingernya namanya Haman. Komplit. Makanya kisah itu disebutkan rinci. Tapi kata Allah, kalau mau sombong kalian sekarang dengan harta, kalian telat. Karena sudah ada contoh Qarun sebelumnya. 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita kurang lebih 15 abad, 1.500 tahun. Jadi kalau ada seorang sekarang baru punya Ferrari sombong, dia telat. Telatnya lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Kada orang bawa Ferrari dipajang gitu kan, jalan, bilangin, Assalamualaikum Pak, ya Bapak telat. Selesai. Ya, visi kita bukan di situ, visi kita jauh sampai ke akhirat. Kaya, yuk kaya sekaya-kayanya. Jangan nanggung kalau mau jadi kaya. Kaya. Supaya kita bisa hidupkan nilai kehidupan kita dengan amal saleh. Jadi pejabat jangan tanggung yang paling tinggi, punya kedudukan yang paling tinggi, belajar paling tinggi raih. Ya silahkan, kita kan banyak S ini. Ya SD, S1, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai dingin, kan? Nah. Ya silahkan perbanyak terus sampai tingkat yang paling tingginya. Nanti kalau sudah tercapai tingkat paling tinggi, spesialisasi ilmu, beramal solehlah dengan ilmu itu. Bukan membuat pikiran yang merusak. Anak SD aja tahu hubungan di luar nikah itu hukumnya haram. Ente kuliah sampai tinggi-tinggi dapat doktor, nggak paham itu. Belajar apa? Ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau nggak paham yang dasar-dasar? Kan sayang buang-buang waktu, tenaga, biaya gitu. Ngerti John? Paham ya? Ya. Jadi kalau kata Al-Quran, kalau ada yang menyimpang itu jangan banyak diviralkan. Tinggalkan, selesai. Tuh, kalau diviralkan nanti malah kemudian jadi persepsi yang berbeda. Kalau mau dijawab, jawaban itu banyak sebetulnya. Tapi kaidahnya Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi. Kalau Anda mendengar ada orang siapapun dia, gelarnya apapun, kemudian dia mengutak-ngatik ayat-ayat Allah, menyimpangkan maknanya, memahaminya dengan keliru, menyebarluaskannya, wa yustahza'u biha, atau dia mengolok-olok ayat itu karena merasa tidak sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya atau pandangan-pandangan sempitnya. Apa kemudian respon Al-Quran dengan itu? Indah sekali. Fala taq'udu ma'hum, la nahyi. Gak usah dicela. Karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ya, itu prinsip itu indah bahasa Quran itu. Gak usah mencela. Jangan mencela, jangan menghina. Menghina sesuatu yang terhina itu buang-buang energi. Jadi daripada lisan Anda dipakai mencela, lebih baik dipakai zikir. Ya, zikir, katakan yang baik-baik, katakan yang mulia. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum, jangan sertai mereka, tinggalkan. Kalau tulisan, gak usah dibaca. Kalau tontonan, jangan ditonton. Kalau di radio, jangan didengarkan. Sudah selesai, tinggalkan aja. Apa manfaat dari itu? Hatta yakhudu fi haditsin ghairih indah. Allah itu punya sifat Rahman. Sayang, kata Allah, kalau itu ditinggalkan supaya dia mikir. Dengan ditinggalkan itu ada yang salah dalam dirinya. Sampai dia kembali lagi menjadi benar. Indah kan? Menyelesaikan solusi, ya, menyelesaikan masalah dengan solusi yang indah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, ini yang sesungguhnya nih. Ya. Dan tidak harus menggadaikan apapun. Ya. Kita cukup beriman saja, terapkan. Innakum idzam misluhum, kalau kebanyakan dibahas, menyebar pahamnya pada kalangan awam yang nggak tahu ikut-ikutan nantinya. Sudah, yang punya otoritas sampaikan, ini nggak tepat, sudah selesai, masyarakat jauhi, tuntas. Tapi kalau banyak-banyak dibahas, dibincangkan, diskusikan, saya tadi baca koran di pesawat, muncul lagi itu, lihat internet muncul lagi, semakin banyak diviralkan, nyampe ke orang awam yang tidak paham, dipraktekkan, dan itu kemudian jadi legitimasi itu yang keliru. Jelas ya?
Baik, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, tobat, 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 tobat. Kalau masih mengaku muslim, bertobatlah, kemudian koreksi, sesuaikan dengan petunjuk yang benar. Kalau tidak, nanti khawatir masuk golongan munafik. Ternyata yang masuk neraka jahannam duluan itu bukan orang yang kafir, tapi munafik. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, Allah akan menghimpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam seluruhnya kalau mereka tidak bertobat sebelum wafat. Ya, jadi kita sering mendoakan, pertama mudah-mudahan seluruh pelaku maksiat bertobat sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilembutkan hatinya, berubah jadi orang baik dan saleh. Dan semoga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, berkenan Allah berikan, hunjamkan pada hatinya hidayah, dan mau bersyahadat sebelum ia wafat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang telah berusaha untuk berhijrah, berkomitmen dengan baik, menjaga diri kita sehingga tetap dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bahasan kita hari ini melanjutkan pada sesi kajian kita tentang pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an, praktek dari teori ulumul Qur'an yang telah kita kaji bagian per bagiannya. Sekarang kita ambil aspek ketiga dari 3 bagian pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Saya telah jelaskan di awal muqaddimah, dalam upaya menafsirkan atau menjelaskan atau mengambil penjelasan dari kalangan ulama terdahulu yang tersambung sampai ke Nabi terkait makna ayat-ayat Al-Quran, itu ada 3 pendekatan. Secara umum ya, ini bukan metode, tapi objek pembahasannya. 1, pembahasan linguistik secara bahasa. Karena seluruh ayat Al-Quran itu mu'jizat, maka beda dengan kalimat biasa. Semua huruf Al-Qurannya itu mengandung mu'jizat. Bukan sekedar kalimat atau ayat-ayat yang menjadi kemudian ungkapan punya makna. Tidak. Semua ayat Al-Quran karena mu'jizat, maka setiap hurufnya pun itu punya makna. Nanti kita akan bahas, dan telah kita bahas sebagiannya pada uraian kita di tempo yang lalu. Jadi nanti yang akan kita uraikan itu, dan telah sebagian kita uraikan, saya tidak akan pernah membahas setiap ayat kecuali menerangkan hurufnya. Bahkan ba punya sekian huruf. Setelah kita bahas di ba bismillah itu. Alif lam punya sekian makna. Apa kaitan dengan ayat itu? Kita akan uraikan itu. Yang kedua, ada kaitan dengan hukum-hukum fikihnya jika itu didapatkan di dalamnya. Bisa jadi informasi saja, bisa jadi hukum syariat. Ada hukum nggak di ayat itu? Ya, kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita berhenti di sini kan? Nah, apakah di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum fikih di dalamnya? Hukum fikih itu hukum yang diterapkan dalam konteks ibadah. Ya, Bismillah itu dibawa nggak dalam konteks ibadah? Misal ibadah ritual, sholat. Kita sholat baca Bismillah nggak? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bacanya dikeraskankah atau disirkankah, silent? Kapan dibaca keras, kapan dibaca silent, atau enggak dibaca sama sekali? Bagaimana dasar hukum untuk mengetahuinya? Tarik karena fikih, kita bahas fikihnya. Kemudian misalnya dalam konteks muamalah, kapan Bismillah dibaca? Apakah saat menggunakan pakaian, saat makan, saat minum, saat kerja, boleh enggak baca Bismillah? Bagaimana narik konteks fikihnya ke situ? Apa dalilnya? Nah, itu fikih. Yang ketiga, hikmahnya. Hikmah, apa esensi? Apa hikmahnya kemudian ayat-ayat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemaknaan yang lebih luas dalam kehidupan. Itu yang coba kita turunkan. 2 sudah kita pelajari, sisi bahasa dan hikmah di pertemuan yang lalu, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk aspek hukum fikihnya dalam kaitan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Ar-Rahmanirrahim. Apa hukum fikih terkait dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Baik, kita mulai bahasan kita. Ada banyak kitab yang saya coba tunjukkan. Hari ini saya bawakan nanti kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, Rawa'i'ul Bayan, keterangan-keterangan yang sangat memukau fi Tafsiri Ayatil Ahkam, dalam menerangkan ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin belajar hukum-hukum, baik fiqih ataupun hukum ibadah yang lain, ini cukup jadi patokan yang sangat simpel. Ya, ini asli saya bawakan, masih dalam bahasa Arab. Ya.
Bahasa Indonesianya ada, dia 2 jilid, setiap satu jilidnya punya 2 seri di dalamnya. Warnanya coklat, terbitan Bintang Surabaya. Ya, salah satunya ada di situ. Ya. Baik, yuk kita bacakan. Nanti kalau mau lebih tinggi dari ini ada lagi. Ya, nanti misalnya kitabnya Al-Qurtubi, ya ada. Ya, kemudian nanti ada kitab-kitab lain ada. Nanti kita tampilkan yang ini untuk memudahkan. Al-Ahkamu Syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Al-Hukmul Awal, pembahasan pertama. Halil basmalatu ayatun minal Quran. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Awas ya, apakah termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak? Khususnya dalam Al-Fatihah. Nanti konsekuensinya begini, konsekuensinya kalau dia masuk ayat berarti harus dibaca. Ya? Apakah dibacanya jahar atau sir, itu hanya perbedaan teknis saja. Nah, kalau kemudian bukan termasuk ayat, contohnya misalnya ini doa atau tabarruk misalnya. Nah, dia bukan ayat, maka konsekuensinya dia tidak dibaca. Terkhusus dalam praktek sholat. Karena saat sholat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Qur'annya. Sedangkan Bismillah kalau ditafsirkan bukan bagian dari ayat, maka dia tidak perlu dibaca. Jelas? Nah, kita belum selesai nih. Ini baru pembahasan slide-nya saja. Ya, sekilasnya saja. Nah, apakah itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran atau bukan? Ini yang coba kita gali. Seperti apa dalil-dalilnya, apa pendapat-pendapat ulamanya, dan bagaimana kesimpulannya. Kitab ini kitab bagus sekali, karena menghimpun seluruh pendapat ulama terkait pembahasan, dalilnya disebutkan, lalu setelah itu dimunaqasyahkan, didiskusikan di antara pendapat itu, terakhir apa kesimpulan pendapat yang paling kuatnya. Ya, jelas? Belum saya terangkan. Ya. Bismillah. Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi surat an-naml hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sepakat seluruh ulama. Di semua ulama sepakat. Ulama tafsir, ulama fiqh, ulama hadis semua sepakat. Ala anna al-basmalata al-waridata, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim yang tersebut fi suratin Naml, di surah An-Naml, surah ke-27. Ya, hiya juz'un min ayatin, termasuk ayat dari surah itu. Surah ke-27 ayat 30. Ya, surah ke-27 ayat 30. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Innahu min Sulaimana, sungguh surat yang dibawa ini min Sulaimana, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti kita ketahui kisahnya bahwa ada burung kecil, ya, burung apa namanya? Hudhud, ya. Kecil itu nanti ada 2, ada hudhud, ada bulbul. Ya, hudhud bisa menempuh jarak yang sangat panjang. Nah, sekarang orang mulai mencincin burung tuh. Di burung itu, Pak, ya Ibu, bisa dilatih tuh. Ya, sekarang di sebagian tempat jadikan alat spionase. Karena dia bisa migrasi, ada migrasi burung, itu pindahnya bisa pindah lintas negara, bahkan benua. Ada orang pernah mencincin burung kecil kayak walet di Jepang, ketemunya di Indonesia. Burung itu. Ada masa migrasinya dia pergi. Ada burung kecil punya jarak tempuh yang sangat jauh, gitu. Di antaranya hudhud nanti. Ada burung yang lucu, lincah, tapi nggak bisa nempuh jauh. Cuman indah, punya suara bagus, bulbul namanya. Ya, Al-Asma'i pernah bikin qasidah puisi tentang burung bulbul yang lompat-lompat di atas dahan, dia sedang tumbuh menumbuhkan bunga yang indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi Arab. Orang Arab begitu tuh. Melihat sesuatu jadi puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u waz-zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghuzaylun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailali taqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu'ali qala tauhina kadza ila radhul muqali kahatan ka kailali tabtabitab tabtabuli. Tuh, ulangi. Orang Arab tuh. Ya. Amami rajulun qamisun abyadu. Ya, biqalan suwatin tazinu jamilatun ba'idu. Masya Allah. Di depan saya ada orang pakai baju biru keputih-putihan. Ya, memakai peci-pecinya warna putih. Kan wajhu ilayya radhiyu.
Ya, maka beliau kemudian tersipu malu, tersenyum menghadap kepadaku, tapi ridho dengan apa yang aku sampaikan. Orang Arab begitu tuh. Ya. Jadi kalimatnya indah terus. Cuman kalimat isinya nggak ada, cuman mau kemana? Ke hatimu. Itu mah kecil. Itu kosong orang Arab tuh, nggak ada nilainya gitu. Ya. Catat. Innahu min Sulaiman. Sungguh ini dari Sulaiman. Hudud datang. Ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adab. Adab ya, semua memulai seluruh nabi dan rasul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas ke Nabi Adam alaihissalam tidak pernah mengerjakan segala hal kecuali semua pekerjaan disandarkan kepada Allah. Nah, ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah menjadikan semua pekerjaan itu jadi ibadah, punya nilai di hadapan Allah. Yang kedua, karena dikerjakan karena Allah, maka semua pekerjaan ini akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ya, saya orang Indonesia, saya nyandarkan semua proses administrasi saya sesuai dengan aturan negara saya. Maka saya ikuti. KTP dibikin, bikin. Keluar pakai paspor, paspor. Semua yang negara saya tetapkan baik-baik saya ikuti. Nah, ketika kita sandarkan sebagai muslim, kita ini hamba Allah, maka hukum Allah ikuti. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah baca Quran, baca. Dan kalimat simpel untuk komitmen itu, itulah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata Nabi, semua perbuatan baik itu kalau mau dikerjakannya benar, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak disertakan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Apa yang terputus? Dua. Satu, peluang pahala dan keberkahannya. Yang kedua, konektivitas kita dengan Allah. Jadi kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, itu Allah membimbing kita nanti. Jadi kalau kita mau minum dengan kalimat itu, akan dijaga kita dari minuman yang haram. Anda bekerja, berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat itu akan menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Demi Allah saya katakan, kalau Anda kemudian diarahkan pada yang tidak baik, ada yang nyogok, ngajak korupsi, ngajak ini, ngajak nipu, itu kalimat itu akan menjaga Anda. Dalam jiwa kita ada burhan namanya, akan mengingatkan, jangan, Allah nggak suka itu. Tapi kalau Anda tidak berpegang dengan itu, Anda terjauh kemudian dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Setiap orang punya pilihan. Tapi orang cerdas akan memilih amal soleh dibandingkan mengerjakan yang salah. Kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa harus memilih dengan jalan yang salah? Jelas? Apa hukum fikihnya? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di ayat itu, Quran surah ke-27, ayat 30, ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Semua ulama tanpa kecuali sepakat bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim di ayat ini adalah termasuk ayat dari surah An-Naml. Paham? Baik, teruskan. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin amla ala aqwalin adidah. Tapi para ulama itu kemudian berbeda pendapat. Nah, beda pendapat itu wajar di kalangan ulama kalau dalil-dalilnya beragam. Nanti di hukum fikih saya ajarkan satu teori. Kalau ada secara singkat dalil satu, contoh satu, itu artinya semua apa yang Allah terangkan lewat Rasul itu jelas dan bisa dikerjakan oleh semua hamba. Sehingga tidak perlu alternatif. Contoh, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Misal bacaan, Abu Daud nomor hadis 857. Saat kita takbir dalam sholat, fayaqulu, maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini cuma satu riwayatnya, contohnya satu. Setiap Nabi sholat gak pernah ganti dengan kalimat lain selain Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak. Al-Asmaul Husna. Ya, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus dan seterusnya. Assalamul Mu'min Muhaiminu dan seterusnya. Pernahkah ada satu riwayat pun datang kepada kita mengatakan satu kali Nabi pernah sholat mengucapkan Allahur Rahman? Tidak ada. Allahul Jabbar? Gak ada. Jelas? Semuanya Allahu Akbar. Kalimatnya sama, satu. Kenapa? Karena seluruh hamba-hamba Allah yang sholat itu mampu mengucapkan kalimat itu tanpa kecuali. Kalau sudah begitu jangan kreatif. Allahus Samad. Hah? Kok jadi somad, Pak? Mohon maaf ya. Yang akbar itu udah kelamaan, dari dulu akbar melulu. Sekarang kita ganti dikit, nggak bisa.
Tetap Allahu Akbar. Jangan kreatif, jangan terlalu banyak mencari yang lain. Satu dalil, satu contoh. Karena itu sampai sekarang pun tidak pernah ada hadis palsu. Sepalsu-palsunya hadis, tidak pernah ada hadis palsu menyampaikan pesan bahwa kalimat Allahu Akbar bisa berubah. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis itu saking jelasnya. Paham? Baik, contoh gerakan. Perhatikan baik-baik An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat tangan, di An-Nasai boleh sejajar dengan daun telinga. Di Al-Bukhari boleh sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi di sini. Jadi boleh di sini, termasuk di hadis Muslim nomor hadis 397 dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, rawinya sahabat Abu Hurairah. Ya, boleh farafa'a yadayhi hadwaman kibaihi, maka mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya di sini. Boleh di sini. Ya, alhamdulillah. Boleh sejajar dengan daun telinga. Tapi semua sepakat setelah diangkat itu fawadha'a, maka meletakkan yadahul yumna wa kafahul yamin ala yusra, maka meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung kirinya begini. Boleh antara pergelangan ke pergelangan, rusgun ala rusgin begini. Ya. Tapi selalu saya katakan cepat tanpa diukur. Allahu Akbar, jadi nggak usah diukur. Allahu Akbar. Nah, boleh ke sini, di sini pas. Ya, boleh lebih sedikit di sini. Ya, sa'id. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq. Wudu basuh sampai sini mirfaq. Wa aydiyakum ilal marafiq, Quran surah 5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Sampai sini. Tapi sholat jangan coba-coba bersedekap sampai ke sini. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap. Sholat bersedekap seperti orang sombong. Ya, orang sombong, punya perusahaan banyak. Lihat-lihat gini kan. Misal ya, atau subuh sholat di puncak gitu kan, kemudian begini. Ya. Sampai sini saja. Nah, tapi poin terkait tadi itu satu dalil, satu contoh. Ketika Anda mengangkat, kata Nabi, fawadha'a, pakai fa. Cepat letakkan tanpa jeda. Fa itu di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Di antara peristiwa satu kedua itu nggak ada jedanya. Peristiwa pertama mengangkat. Peristiwa kedua meletakkan. Antara mengangkat kemudian dan membaca Allahu Akbar, dengan meletakkan itu nggak ada jeda. Habis diangkat langsung letakkan. Dan nggak ada gerakan lain. Ya, tidak ada gerakan lain. Itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Karena itu kalau sudah demikian, tidak usah kreatif. Misal gitu kan, misal, Ustadz saya nggak enak, tangan kiri duluan. Kan Allah itu maha baik. Ya, yang baik itu kan tangan kanan. Yang kiri sering diilustrasikan tangan yang kurang baik. Boleh nggak kalau saya begini, takbirnya angkat begini, saya masukin kanan dulu, baru tutup begini, kirinya naik, baru kemudian kanan masuk lagi. Allah, ya kan? Nah, gitu. Boleh nggak? Nah, boleh dengan tidak diikat dalil. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kembalikan kepada dalilnya. Ternyata di dalil itu kalimatnya cepat letakkan. Karena cepat letakkan, kanan langsung letakkan ke kiri, angkat, simpan. Jelas sampai sini? Tidak perlu kreatif lagi. Ya. Lalu misalnya kadang kaki naik dikit misalnya kan. Nah, itu cepat disimpan saja. Saya sering katakan di hadis palsu pun tidak ditemukan kemudian gerakan memutar ini. Di saking palsunya hadis ini, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis itu karena kalimatnya jelas. Itu kalau satu dalil, satu contoh, satu saja. Tapi kalau ada beragam dalil, beragam contoh, maka hikmahnya dalam fikih adalah hikmahnya untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan pada setiap hamba untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kelapangannya. Karena nggak semua orang bisa melakukan yang sama. Jangan tuntut orang lain seperti Anda dalam masalah itu, karena orang lain belum tentu bisa seperti Anda di posisi itu. Ya, kalau masih ada daging kambing, daging ayam, kenapa mesti makan bob misalnya? Ya kan? Nabi bukan, nggak seleranya nggak ke situ. Dan nggak harus dicontohkan. Nabi itu kalau tidak menyukai makanan, nggak akan menjelekkan makanannya, mendiamkannya. Itulah indahnya. Itulah suami kalau istri masakin kemudian. Nah. Nasihat dulu. Ya, betul, itu sunnah Nabi. Suami istri masak misalnya, suami nggak cocok, nggak usah komentari makanan, apalagi komentari istrinya. Ya, diamkan saja sudah. Dan istri mesti ngerti. Kalau nggak dimakan berarti nggak cocok. Nggak enak ya Pak, nggak enak ya Pak. Udah. Jadi kalau dihidangkan itu ya makan. Kalau nggak suka diamkan, nggak usah dicela. Masih untung dimasakin. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada dua tugas istri dalam Al-Quran.
Dua di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Saya yang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan, ya yang lain nggak pakai jilbab, aku nggak enak sama yang lain. Boleh nolak, tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rezeki kita sudah diatur, Pak. Cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Gitu caranya. Ya, paham? Ya, yang kedua, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah. Atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Allah. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita, yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Judulnya memang pengajian, tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga. Ya, cuy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nyebar. Nah itu ya. Jadi saya kembalikan. Pertama, kalau tidak ada contoh bukan berarti nggak boleh. Kalau Nabi kemudian tidak mengatakan atau melakukan, boleh jadi seleranya bukan di situ. Jelas? Khalid harus mencoba. Kenapa Khalid coba? Karena Khalid itu jenderal perang. Kebanyakan di lapangan. Ya, kebanyakan di padang pasir. Padang pasir kapan nemu kambing guling? Kapan nemu sate? Kapan nemu macam-macam? Ayam geprek, ayam lari, ayam bebas, ayam lepas, macam-macam. Nggak ada. Ya. Yang ada itu hewan-hewan khusus tertentu. Bab, kalau nggak tahu hukumnya, gimana mau makannya? Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Musuhnya bilang, nggak usah ditembak, mati sendiri. Ya. Mesti ada hukum, itu dibawa nanti ke konteks kekinian. Yang kedua, ada yang Nabi tidak contohkan, bukan berarti tak harus dicontohkan, karena sudah jelas sifatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik, ucapkan Bismillah untuk mengawalinya. Jelas, selesai. Mau makan, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Ya, mau minum, Bismillah. Mau sholat, boleh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, karena suatu perbuatan baik. Anda mau kerjakan sholat, niat ya dalam hati. Itu niat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, boleh Anda awali ketika kemudian Anda akan sholat. Sholat dibuka dengan takbir. Pembukaan sholat itu takbir. Bismillah itu tabarruk, kalimat yang mengiringi semua kebaikan kalau ingin dibacakan. Silahkan, sah-sah saja. Kenapa Nabi nggak contohkan Ustadz? Dicari mah nggak akan ketemu contohnya. Karena sudah jelas, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Kan nggak pernah Nabi contohkan. Makan buah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan apel, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada contohnya karena sudah jelas. Kalau yang sudah jelas itu nggak perlu dijelaskan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin tidak jelas nantinya. Jelas sampai sini? Udah nggak usah dijelasin lagi. Tuh, itu baru 3 tuh. Yang keempat, ada dalilnya sifatnya samar, nggak kelihatan nyata. Udah contoh nggak ada, dalilnya samar sifatnya, nggak langsung kelihatan. Di Quran dicari, nggak ada. Di hadis sampai kiamat kurang 2 hari nggak ketemu, karena samar sifatnya. Tapi hukumnya berlaku. Apa kasus yang paling gampang dipahami? Zakat. Atau zakat pakai apa? Beras kan? Coba cari di Al-Quran, zakat pakai beras, nggak akan ketemu. Demi Allah saya katakan, gak akan ketemu. Sampai orang ubannya warna merah, gak akan ketemu. Cari terus. Ya. Hadis gak akan nampak. Karena yang ditemukan dalam zakat itu, di Quran perintahnya, di hadis rinciannya. Rinciannya pakai apa? Gandum, kurma. Gandum, kurma. Beras, gak ada. Tuh, itu yang paling dahsyat. Udah contoh gak ada, dalil pun sifatnya samar. Gak ketemu tuh. Apakah langsung dikatakan, zakat pakai beras? Bid'ah. Gak bisa. Lihat dulu, maka ulama menyimpulkan, hadza irtun. Ini yang dimaksudkan kurma atau gandum itu makanan pokok.
Dalilnya kias, analogi. Karena Nabi itu makanan pokoknya, beliau orang Arab, sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya gandum dan kurma, maka yang dilihat jangan gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Di setiap tempat yang makanan pokoknya walaupun bukan gandum dan kurma, maka bahan pokoknya boleh digunakan sebagai bagian dari zakat. Itu hukumnya. Kalau dalil sorihnya nggak kelihatan, nampaknya nggak jelas, kelihatan, bukan berarti nggak boleh dilakukan. Nah sekarang di Indonesia kan bukan kurma, bukan gandum, apa makanan pokoknya? Nasi, sumbernya dari beras, makanya boleh berzakat dengan menggunakan beras. Jelas di sini? Nah ini 4 ini boleh. Kalau sama sekali tak ada contoh, sama sekali tak ada dalil, samar pun nggak ada, baru itu yang disebut dengan bid'ah. Sepanjang itu dimasukkan dalam konteks ibadah, bukan adat, bukan kebiasaan. Paham? Nah, ini mesti paham kaidah ini. Kalau nggak paham, jangan bicara hukum. Yang nggak ada contohnya, bid'ah. Sebentar dulu John, ya, lihat dulu. Ada dalil nggak di situ? Ya, kalau ada dalil, silakan. Nggak ada dalil, samar, hilang sama sekali, baru kemudian dihukumi. Mengerti? Nah ini dasar ini penting saya singgung-singgung karena nanti kita akan terkait dengan ini semua. Kalau yang dasar aja nggak paham, ujung-ujungnya nanti nggak nikah hubungan seksual jadi halal nantinya gitu kan. Balik lagi ke situ, udah tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin wa hiya madhhabu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat pertama, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah. Bilang ya, termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah selain surah Al-Bara'ah. Ya, misal kalau masuk Al-Fatihah berarti dihitungnya dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Dan seterusnya sampai waladdallin. Selesai. Jelas? 7. Jadi masuk. Termasuk ketika masuk surat lain, kan dibuka dengan bismillah juga di mushaf. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu masuk juga bagian dari surat itu. Yang harus dibaca tentunya. Ketika pindah Al-Baqarah, baca dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam mim. Baca. Ya. Nah, konsekuensinya kalau dibawa ke amalan-amalan ritual seperti sholat, maka saat baca surah-surah terkait, maka bismillah pun harus dibacakan. Kalau sholatnya jahar, dibaca jahar. Kalau sholatnya silent, sir, dibaca silent atau sir. Contoh, yang jahar misalnya apa? Subuh. Semua sholat pasti baca Al-Fatihah. 15 kali atau 14 kali? 17 kali. 17. Pasti dalam sholat baca Al-Fatihah 17 kali. Ya, 17 kali. Rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali. Jadi kalau kurang 17 berarti sholat subuhnya mungkin 1 rakaat. Ya. Baik. Nah, dalam sifat sholat ada jahar, ada sir. Jahar subuh 2 kali. Pendapat Asy-Syafi'i ini, nanti kita lihat dalilnya. Kalau kita praktekkan berarti bismillahnya baca jahar. Kalau jadi imam atau sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Imam. Atau sendirian, kita keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaannya kemudian silent, sholat silent, zuhur, asar, maka dibaca sir juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunyi, dibacakan. Jelas? Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pindah kemudian ke surah, selesai waladdallin, amin. Mau baca surah misalnya. Ya, maka balik lagi ke bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jelas? Bacakan karena konsekuensinya mengikuti pendapat yang pertama ini. Berdasar dalil yang ada petunjuknya dari Nabi ini. Bagian pertama, maka dibacakan bismillahnya. Kalau jahar dia jahar, kalau sir dia sir. Pertanyaannya ya Al-Imam Asy-Syafi'i, apa dalil Anda di sini? Apa dalil yang melandaskan itu yang terhubung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat dulu dalilnya. Ya, kembali ke kitab. Istadalla Syafi'iyyatu ala madhhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fi ma yali. Sedangkan pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini memiliki beberapa ragam-ragam dalil yang menguatkannya. Kami sarikan dalil-dalil itu diantaranya sebagai berikut. Ada kurang lebih 5 dalil yang ditampaikan. Ini rangkuman dari sekian banyaknya. Awalan hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tercantum dalam Sunan Ad-Darqutni
Rawinya Abdul Hamid bin Ja'far An-Nuh ibn Abi Bilal an Sa'id bin Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk cicitnya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Imam Asy-Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, Asy-Syafi'i. Kakeknya yang ke atas nanti ada Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Jadi saat Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di sabda Nabinya, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya, faqra'u, maka awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, jika Anda hendak membaca idza dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Idza dengan fi'il madhi past tense maknanya mudhari. Idz dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Ya, idz dengan fi'il mudhari maknanya present, maknanya past tense. Baik. Jika Anda baca alhamdulillahirabbil alamin, maka sebelum baca itu baca dulu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an. Sungguh Al-Fatihah itu ummul Qur'an wa ummul kitab, dan ummul kitab sudah kita baca. Pokoknya Al-Quran, pokok Alkitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara ayatnya. Nah, jadi ini dalil yang pertama. Al-Imam Asy-Syafi'i melandaskan pada dalil ini, karena itu beliau katakan dalam baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahimnya mesti dibacakan. Salat jaharnya baca jahar, salat sirnya baca sir. Jadi kalau nanti ada Anda sholat, kemudian imamnya baca bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengambil pendapat yang pertama, sanadnya tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikoleksi, dikumpulkan, disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga sampai kepada kita sampai saat ini. Bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i, bukan. Bukan mazhab, itu artinya kecenderungan untuk mengambil itu yang bersumber dari Nabi. Ini bukan pendapat, ini petunjuk Nabi. Disarikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau pilih itu, pilihan yang cenderung diambil. Dalam bahasa Arab, madhahaba ilaihi. Madhahaba ilaihi, kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab, madhahaba ilaihi. Banyak singkatan. Ya, Allahu Akbar, panggilan singkatnya takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, hauqala. Ada singkatan-singkatan. Ya, jelas ya? Ya, di kita juga ada. Ya, cuma kadang-kadang di kita singkatannya ujung-ujungnya aja. Ya. Al-iqamah, iqamah, qomat, ya kan? Qomat. Baik. Bahkan nama kalau orang Arab jarang menyingkat nama. Muhammad, Ahmad, Adi. Ya, Kevin, Stephen, Asep, Ibrahim. Tapi kalau berhadapan dengan orang Indonesia, wah, masya Allah, singkat padat cepat. Ibrahim, Im, ya kan? Ismail, Il, ya, Adi, Di, Wazi, Di, ya, dan demikian seterusnya. Nah, jadi yang pertama hukumnya, kalau dibacakan oleh kita kemudian jahar, maka hukumnya boleh tidak? Saya ulang. Kalau ada imam baca bismillahirrahmanirrahim jahar seperti imam tadi kita mengimami kita, boleh tidak hukumnya? Boleh. Kalau ditanya boleh, apa dalilnya? Bacakanlah hadis yang tadi. Ya, yang disampaikan informasinya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan dilihat ini pendapat Syafi'i, bukan. Al-Imam Syafi'i pilih yang itu berdasar kecenderungan dari riwayat yang tersambung pada Nabi. Dan jangan dipahami macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Tidak. Tidak ada hubungan dengan itu. Dan hormati. Kita menghormati. Jangan disimpulkan macam-macam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadiyah. Ini yang repot. Tidak ada hubungannya. Kita belajar ilmunya supaya paham. Jangan sampai terjadi mispersepsi. Saya tugas di Saudi itu 2010. Menerima jemaah haji pertama. Salatnya Isya. Ingat betul saya, Imam Syekh Sudes. Ya, mazhab di sana kan Hambali. Bismillahnya sir. Ya, silent. Gak dibacakan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar pertama masyarakat kita, iki imamnya Muhammadiyah. Ini imamnya Muhammadiyah, bayangin. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ya, ketuanya Sesudes. Ada sudah, makanya penting nih belajar ini penting nih, supaya kita bisa menghormati. Nah, nanti dalam fikih itu berlaku kaidah begini, dalam fikih, kalau Anda masuk ke wilayah, yang di wilayah itu masyarakat yang mengamalkan apa yang biasa mereka bacakan, maka bacakanlah seperti kebiasaan mereka.
Jangan bawa bacaan Anda ke situ. Anda masuk ke wilayah misalnya, di wilayah itu bacaan bismillahnya jahar, Anda aja sir. Jangan paksakan baca sir, nanti jadi repot masyarakat di situ. Datang misalnya, ya ke wilayah Pantura sebelah sana, atau ke Malaysia, atau sebagian tempat di kita. Biasa baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Anda sirkan, masyarakat bingung, apalagi awam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bengong imamnya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Anda baca kan sesuai dengan mazhab di situ. Jangan paksakan yang Anda bawa itu ke situ. Bahkan dalam kaidah fikih itu begini, kalau ada seorang alim pun, ulama, satu mazhab tertentu datang ke mazhab lain, dia mesti belajar mazhab itu. Bukan dia membawa mazhabnya menyebarkan di tempat lain. Kecuali kalau ingin perbandingan mazhab, boleh, nggak ada masalah. Ya, saya terangkan di sini. Kenapa? Karena di kita itu ragamnya banyak. Kalau Anda keluar ke Timur Tengah, cuma satu mazhabnya selesai. Di kita banyak. Ada yang belajar kemudian ke Saudi, ya, ke Madinah, ke Ummul Qura. Belajar juga banyak ragamnya. Cuma di situ yang dipraktikkan Hambali. Ada yang ke Libya, Tunisia. Belajar di sana banyak mazhabnya. Cuma yang dipraktikkan Maliki. Ya kan? Ada lagi yang ke Pakistan, ke India. Banyak ragamnya. Cuma yang dipraktikkan Hanafi. Biasanya lama tinggal di tempat itu, ada pengaruh kemudian ketika pulang. Ada kecenderungan ketika belajar, saya pengen praktekkan ini, pengen itu, boleh silahkan. Didik masyarakatnya. Kalau sudah terbiasa Anda datang ke situ, sesuaikan, jangan paksakan apa yang Anda praktekkan supaya semua sama dengan Anda. Sepanjang ada pilihan, boleh berbeda, tapi dalilnya harus lengkap tersambung pada Nabi. Dan jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Jelas ya? Nah, ini dalil yang pertama. Dalil kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan Nabi pernah membaca dalam salatnya, membuka salat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Abbas pernah salat di belakang Nabi. Di kana yaftati itu pernah. Ya, jadi pernah itu maksudnya saat beliau salat di belakang Nabi. Jelas ya? Baik. Dan talitan, yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, Anas bin Malik, annahu su'ila, bahwa beliau pernah ditanya an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan qiraat Nabi dalam salat, Al-Fatihahnya. Gimana bacaannya, gimana Al-Fatihahnya, gimana bacaannya? Ya kata beliau, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Nabi itu jangan ditanya panjang banget. Tapi enak. Panjang tapi enak. Nabi itu. Saking enaknya kita tuh nggak sadar, rakaat pertama 100 ayat aja. Enak gitu. Wah, pengalaman sahabat-sahabat itu, kalau di belakang Nabi itu katanya kalau baca ayat tentang surga, seakan kita tuh pengen cepat ke surga. Pengen cepat. Kalau baca tentang neraka, takut kita itu. Nggak pernah terfikir pengen maksiat, gemetar kita takut. Saking cepatnya bacaan itu. Dan kalau bacaan masuk di ayat doa, Nabi berhenti sejenak berdoa. Sehingga terasa kehusyuannya. Ya. Tak sadar kata Hudzaifah al-Yamani sudah 100 ayat Al-Baqarah. Rukuklah kami. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud penasaran. Besoknya beliau ikut di belakang Nabi, betul nikmat di belakang Nabi. Tak sadar sampai 100 ayat Al-Baqarah. Aku kira ruku, ternyata terus. Selesai Al-Baqarah 286 ayat. Aku kira ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Enak rasanya. Aku kira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Baru kemudian ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya. Bukan karena panjang capeknya, bukan, nikmat. Cuman kata Abdullah bin Mas'ud, aku selalu menduga di sini nggak posisi rukunya. Di sini bukan. Aku khawatir diriku sendiri yang menyebabkan aku tidak khusyuk. Karena kapan menduga di mana rukunya? Saking nikmatnya salatnya. Jelas ya? Baik. Nah, cuma apa hubungan dengan dalil ini? Tsumma qara'a, bacaan Nabi itu panjang. Iftitahnya aja beliau rasanya enak, panjang, nyaman. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladhdallin. Jadi mulai iftitahnya pun kalau sedang beliau santai itu pilih iftitah yang paling panjang, nyaman, baru masuk ke Al-Fatihah dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada dalil bolehnya membaca bismillah dengan jahar. Ya, dengan kencang, keras. Yang keempat, hadis Anas lagi radhiyallahu taala anhu, ya. Baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina id aghfa ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman.
Ya, faqala ma adhakaka ya Rasulullah? Qala nazalat alayya anifan suratun. Faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Yang tiga tadi itu dalil baca bismillah di Al-Fatihah jahar. Nah, dalil yang keempat ini untuk menguatkan dalil baca bismillah sebelum setiap surat. Jadi setiap mau masuk surat, bismillahirrahmanirrahim baca lagi. Apa dalilnya? Ya kata Imam Asy-Syafi'i, ini cerdas beliau nih. Kata Imam Asy-Syafi'i, dalil saya bolehnya baca bismillahirrahmanirrahim sebelum surat setelah Al-Fatihah. Masuk surat, baca lagi. Apa dalilnya? Ini ada hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Hadisnya sahih, sepakat semua ulama hadis. Apa hadisnya? Dari Anas radhiyallahu taala anhu disampaikan satu kali Nabi sedang duduk di sekitaran kami. Ya, di antara bahu-bahu kami seperti ini, tiba-tiba beliau menunduk. Nunduk seperti ini. Ya. Kayak orang kelihatan tidur singkat itu begini, tapi tersenyum setelah itu. Senyum bangun. Rupanya pada saat itu sedang turun ayat. Saking khusyuknya menerima ayat itu beliau diam. Anda kan kalau mendengar sesuatu kalau khusyuk kan menyimak seperti ini kan? Ya kan? Jumatan begini kan? Tiba-tiba ada simfoni itu ya, kemudian keluar. Itu khusyuk. Nah, Nabi itu begitu. Itu namanya aghfa igfa. Diam, bersenyum. Senyum. Apa yang disenyumkan? Bertanya sahabat, ma adhakaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum sampai terlihat tertawa gembira? Kata Nabi, nazalat alayya suratun. Barusan turun satu surah kepada saya. Ketika menyebutkan surah itu, sebelum dibaca surahnya, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Masya Allah, alhamdulillah. Jaminan langsung dari Allah, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun satu surah menjamin kemuliaan bagi beliau. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar. Muhammad SAW, kami pastikan untukmu satu jaminan, engkau akan mendapatkan kenikmatan surga yang sangat indah nanti. Ya, katsir banyak, kautsar lebih banyak lagi. Ini satu-satunya Nabi sebelum wafat ada jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW. Walaupun dijamin surga, masih istighfar, masih sholat, masih puasa, masih baca Quran, Ramadan khatam, sebelum wafat 2 kali khatam. Gitu. Ini banyak orang, Nabi bukan, Rasul bukan, dengan surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus bersama Nabi, ya, sholat belang betong, gitu kan, baca Quran jarang, dan seterusnya. Bagaimana bisa mendapatkan apa yang diharapkan? Jelas ya? Tahu belang betong nggak? Ya, itu bahasa Perancis tuh. Baik, nah ini kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim ketika disebutkan oleh Nabi menyatu dengan surat itu dalil Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat. Dalilnya apa? Hadis ini hadisnya sahih. Ketika turun surah Inna a'tainakal kautsar, Nabi baca sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang baca mengimami setelah waladdallin dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Boleh. Dengan dalil hadis ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh. Dengan dalil hadis ini. Sah. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan disoal nanti kalau ada yang mengimami bacaannya seperti itu. Paham ya? Dimanapun kita sholat. Ya, awas, walaupun beda pendapat, jangan. Dalam hati pun jangan disoal. Jangan disoal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda pendapat, diikutin tapi hati nggak nyaman. Jangan, tetap nyamankan. Ini dalilnya saya sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat doif. Ya, tidak. Nggak ada begitu. Tetap ikuti, amalkan karena makmum itu ikut imam. Terakhir, pendapat rasional, logis, dalil akal. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, wastadallu aidan bidalilin ma'qulin, dan para mazhab Imam Asy-Syafi'i ini para ulama yang berpendapat dengan dalil rasionalitas akal. Wa huwa annal mushaf al-imama kutibat fihi al-basmalatu fi awwalil Fatihati wa fi awwali kulli suratin min suwaril Qur'an ma'ada surat Bara'ah. Ya, wa kutibat fil amsar al-mankulah anhu wa tawadara dhalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushafi ma laysa min al-Qur'an
wa kanu yatashaddaduna fi dhalik hatta innahum mana'u min kitabati at-ta'shir wa min asma'is suwar wa min al-i'jam wa ma wujida min dhalika akhiran faqad kutiba bi ghairi khattil mushafi wa min madadid ghairi al-madad hifdhan lil qur'ani an yatasarraba ilahi ma laysa minhu falamma wujidatil basmalatu fi suratil Fatihah wa fi awwalis suwari dalla dhalika ala annaha ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an. Paham? Belum, ya. Ya, kata beliau, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dituliskan di mushaf. Ditulis. Baik di Al-Fatihah, bahkan di setiap surah, selain surah Bara'ah. Surah At-Taubah yang ke-9. Sedangkan ulama semua sepakat. Sejak awal mushaf dituliskan, sejak zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq jadi mushaf. Di zaman Nabi, itu jadi tulisan-tulisan menyebar. Zaman Abu Bakar disatukan jadi satu. Ya, zaman Umar kemudian dikodifikasikan disimpan, zaman Utsman digandakan, disebarkan kemudian disebut mushaf Al-Imam. Sampai sekarang disebut mushaf Utsmani karena zaman Utsman itu kemudian dikopi, ya ditulis lagi, dinasakh, disebarkan. Makanya disebut mushaf Utsmani mengacu kepada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu penyebarannya. Itu mushaf yang pertama itu ketika disebarkan itu semuanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua sepakat pada saat itu nggak boleh menuliskan selain Al-Qur'an. Bahkan harakat titik pun itu gak boleh dimasukkan. Khawatir ada orang yang belum paham mengira itu bagian dari Quran. Jadi belum ada titiknya. Belum ada titik, belum ada harakat, belum ada tafsir, belum ada macam-macam. Karena orang itu khawatir nanti menyebar keislaman, ada orang awam mengira itu Quran. Makanya disepakati yang hanya dituliskan hanya boleh Quran saja. Nanti harakat, fathah, kasrah, dhamma, titik itu muncul pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi atas inisiasi sebelumnya Abul Aswad Ad-Du'ali tersambung nanti ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, itu minta isyarat kepada sahabat Ali. Ali memberikan gambaran tentang ilmu nahwu baru dipraktekkan pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di atas tahun 150 Hijrah. Paham? Itu baru ada harakat, ada titik. Dulu nggak ada titiknya. Jadi, bagaimana membedakan antara ba, ta dengan ta? Bagaimana bedanya? Hafalan. Makanya dulu orang baca Quran kepada yang hafal, talaqi. Gak boleh baca Quran, baca sendiri kalau belum tahu. Mesti ada guru. Guru itu akan mengajarkan kapan dibaca alif lam mim, kapan dibaca alam. Kapan dibaca imalah dengan e, kapan dibaca tidak imalah dengan a. Ada semuanya di situ. Kapan baca panjang, kapan baca pendek. Bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, mesti ada guru. Gak bisa sendiri di situ. Nah, karena yang disebutkan di situ Al-Quran semuanya dan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara akal, kata Imam Syafi'i, karena dituliskan itu bagian dari Quran, mustahil kalau nggak dituliskan di situ kalau bukan bagian dari Quran. Karena ini menunjukkan bagian dari Quran, maka Bismillah dibacakan dengan dalil akal dan dalil hadis-hadis yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Nah, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua. Pendapat ini pun ada hadisnya. Dan hadis ini pun diamalkan oleh kita karena ada turunan-turunannya. Bismillah itu teman-teman 70 hadis. Kita baru bahas 5. Tuh. Ayo kalau mau sampai subuh. Nah, ada pendapat yang kedua. Yang kedua ini dipopulerkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini Masya Allah tumbuh, lahir, tumbuh sampai wafat di Madinah. Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Dan kebiasaan dari zaman Nabi sampai ke Imam Malik itu, sampai ada Imam Malik bertahan dengan kebiasaan ahli Madinah. Karena itu beliau punya konsep amalan sesuai dengan amalan ahli Madinah. Sampai ke Imam Malik itu. Setelahnya nanti ada perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan situasi politis. Apa pendapat Imam Malik di sini? Ayo kita lihat. Ya. Laisat ayatan la minal fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'ani wa huwa madzhab Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu sekalipun tercantum dalam mushaf dituliskan, tapi bukan berarti bagian dari ayat baik Al-Fatihah ataupun ayat dari surah-surah itu. Kenapa kemudian dituliskan di situ? Kenapa kita bacakan? Kalaupun dibacakan, kalaupun dituliskan, itu kata beliau, baca ya. Wastadalla al-Malikiyatu ala anna al-basmalata laysat ayatan min al-Fatihati wala min al-Qur'ani wa innama hiya lit-tabarruk bi adillatin nujizuha fi mayali. Tapi sesungguhnya itu dituliskan itu untuk tabarruk. Tabarruk itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah kemudian nilai pahalanya di situ. Maka dituliskan di mushaf kata Imam Malik itu bukan menunjukkan harus dibacanya, tapi menunjukkan meraih keberkahan atau dikenal dengan tabarruk.
Ya, karena itu setiap imam hadis, penulis fikih, penulis macam-macam, sebelum mereka menuliskan kitabnya, mereka tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Tabarrukan untuk mendapatkan tabarruk. Ya, Imam Malik apa dalilnya? Awas, konsekuensinya kalau mengatakan ini bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari surah tadi, tapi untuk tabarruk, maka konsekuensinya itu tidak dibaca dalam sholat. Makanya dalam mazhab Maliki, mereka langsung setelah takbir Allahu Akbar, iftitah singkat, bahkan ada yang tak baca iftitah, langsung bacaan Al-Fatihahnya, nggak baca bismillah lagi. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung. Nggak dibaca bismillahnya, nggak sirnya nggak ada. Jahar tidak, sir tidak, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Nah, itu kalau dibacakan demikian, maka ini mengacu pada Maliki. Maliki, dalil yang diambil oleh Imam Malik kemudian dipraktekan dan diikuti kemudian oleh murid-muridnya. Sekarang menyebar mazhabnya di Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang dikit Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, itu Maliki itu. Maliki. Jadi kalau Anda nanti ke arah sana, ya, Anda ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, Maroko, terus sampai sana, itu jangan kaget kalau imamnya tiba-tiba baru takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tandanya dia masuk kepada mazhab apa? Maliki. Tapi nggak usah disebutkan, nggak usah dikomentari. Ikuti aja salatnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Nah, tidak. Ya, biarkan. Nah, itu apa dalilnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan tapi nggak tahu dalil. Ya, kalau tidak tahu sesuatu, jangan diungkapkan, khawatir nanti aibnya kembali kepada kita masing-masing. Ya. Tong kosong, ya belum tentu nyaring juga kalau tongnya terbuat dari plastik. Baik, awalan yang pertama hadis itu, nanti kita terakhir bahas ini. Setelah ini kita akan dengarkan, insya Allah ada teman-teman karantina yang telah menghafal Quran 30 hari di sini. Pemantapan insya Allah ada yang sudah selesai dan ada malam ini mungkin yang ingin membacakan 3 surah terakhir dari selesai 30 juz selama ada di sini insya Allah. Awalan, pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasar hadis dari ibunda orang-orang beriman Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, sudah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbiri wal qiraat ya bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbir, membuka salat dengan takbir. Jadi salat takbir itu pembuka salat. Wal qiraata, dan bacaan Al-Fatihahnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ketika Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi, itu Nabi nggak baca bismillah. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Ya, ini menarik nih. Coba perhatikan tadi yang dari awal. Masih ingat gak? Ibnu Abbas salat di belakang Nabi. Nabi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Anas pernah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pernah Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dulu sebagai gambaran sekilas. Teruskan dulu, nanti saya akan tarik benang. Ya, bukan tidak hanya merah, mungkin putih gitu kan, yang lain. Yang penting jalurnya. Ya, tsaniyan, dalil kedua. Hadis Anas kama fi sahihaini. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ini menarik nih. Anas ini mengalami dua situasi. Satu, pernah salat di belakang Nabi, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalimat menyampaikan. Yang kedua, pernah juga Nabi menyampaikan. Apa bacaannya? Kita lihat. Dan riwayat Anas ini disebutkan langsung di hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dua kitab yang memang dua-duanya sandaran paling sahih dalam referensi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di urutan pertama hadis itu ada 7 tingkatan. Pertama, mattafaqu alaihi Al-Bukhari wal Muslim, yang disepakati Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu nomor 1. Yang kedua, man farada alaihi Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari saja yang meriwayatkan, Muslim tidak. Yang ketiga, man farada alaihi Muslim, Imam Muslim saja, yang lain tidak. Yang keempat, ma tawaffara fihi syurutul Bukhari wa Muslim, ya, walam yarwihima. Ya, yang diriwayatkan yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan. Ya, yang kelima nanti, ma tawaffara fihi syurut Al-Bukhari walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari cuman enggak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keenam, ma tawaffara fihi syurutul Muslim walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Imam Muslim, tapi Imam Muslim enggak meriwayatkan. Baru yang ketujuh yang lain-lainnya, yang Sunan, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan sebagainya. Jelas ya? Dan ini tingkat nomor 1. Tingkat nomor 1 dalam standarisasi validitas hadis. Apa dalilnya? Qala, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas, saya pernah sholat di belakang Nabi, pernah juga sholat di belakang Abu Bakar, pernah juga sholat di belakang Umar, pernah juga sholat di belakang Uthman, dan pengalaman saya sepanjang saya sholat di belakang mereka, bacaannya Al-Fatihah selalu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Nah, ini yang menjadikan dalil Anas menyampaikan bahwa saya sholat di belakang Nabi, belakang Umar, belakang Abu Bakar sebelumnya, belakang Uthman, mereka semua membaca dengan alhamdulillahirrabbilalamin tanpa bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu. Tapi jangan langsung disimpulkan, karena kan yang sholat di belakang Nabi itu bukan Anas saja, ada yang lain juga. Ibnu Abbas pernah di belakang Nabi, Ibnu Umar pernah di belakang Nabi, Ali pernah di belakang Nabi, kan? Yang sholat di belakang Abu Bakar pun bukan Anas saja, yang lain juga pernah. Jelas ya? Tapi apakah kemudian bacaannya sama langsung alhamdulillah? Belum tentu. Ada situasi tertentu ketika Nabi sholat, baca bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang Nabi bukan orang yang sama, mungkin beda. Kan Nabi kan gak tinggal di satu tempat yang sama. Kadang ke Badar, kadang ke Khandaq, kadang ke Tabuk. Kan setiap Nabi pergi gak semua sahabat ikut, kosong Madinah kalau begitu. Ya kan? Ya ikut sebagian, yang lain tinggal. Kadang-kadang di tempat ini turun satu surah, yang lain tidak tahu. Kadang baca yang riwayat ini, yang lain tidak kedapatan di situ. Maka sikap sahabat itu, apa yang mereka alami itu yang mereka kerjakan. Mereka nggak akan ambil riwayat lain. Jadi kalau ada orang pernah sholat di belakang Nabi, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, itu yang akan dipraktikkan. Karena langsung terlihat oleh matanya, terdengar dengan telinganya. Kalaupun ada riwayat lain, dia nggak akan pilih. Walaupun tahu itu, cuma yang dipraktikkan apa yang pernah mereka alami. Jelas? Di tempat lain sahabat yang beda, mendapati yang beda, maka itu yang dipraktikkan. Itu persis kejadian Wa'il dengan Abu Hurairah. Wa'il sholat di belakang Nabi, melihat Nabi turun, sujud pakai lutut duluan. Wa'il bin Hujr. Abu Hurairah ketika melihat di belakang Nabi, turunnya pakai telapak tangan duluan. Walaupun Abu Hurairah tahu hadis tentang lutut, dan Wa'il tahu hadis tentang telapak tangan, tapi Wa'il mempraktekkan yang lutut, Abu Hurairah mempraktekkan yang telapak tangan. Jelas? Dan mereka tidak pernah bertengkar. Nggak pernah ada buku sejarah mengatakan Wa'il dan Abu Hurairah pernah bertengkar. Gara-gara mau turun pakai sujud, pakai telapak tangan atau lutut. Mustahil, tidak ada. Paham? Dalil selanjutnya. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, la yadhkurun bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim ditegaskan tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal bacaan juga tidak di akhirnya. Yang ketiga ini yang terkait dengan dalil Imam Malik. Ada 5 dalil juga, ya. Saya tutup sampai di sini. Yang ketiga dalilnya hadis qudsi. Saya sering bacakan hadis ini, ya. Disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, hadisnya qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah pernah menyampaikan berfirman di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi salat antara aku dengan hambaku pada 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan bagiannya jika benar dia menunaikan bagianku. Di dalam salat itu ada 2 hak, paling saya sampaikan, ada 2 kewajiban. 1 hak Allah, kewajiban kita. 2 hak kita, kewajiban Allah kepada kita. Kalau kita benar menunaikan kewajiban kita kepada Allah, maka semua hak kita akan diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa detailnya? Baru dibacakan. Idza qala al-'abdu, fa idza qala al-'abdu, jika hambaku mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka bacaan itu dijawab oleh Allah. Jawabannya, ya asna alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ya, jika hambaku sedang membaca ar-rahmanir rahim. Tadi hamadani abdi, hambaku memujiku. Jika membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, jika hambaku membaca malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi, ya, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah yang aku maksudkan, hak aku dan hak hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan hakku sampai saat ini, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar bacaannya, benar niatnya, benar maksudnya, benar khusyuknya, ma sa'ala, maka hak dia aku akan berikan sekarang. Apa itu? Apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Nah, dalil terkait dengan bahasan bismillah, hadis ini tentang Al-Fatihah, hadisnya qudsi. Tapi bacaannya tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkannya alhamdulillahirabbil alamin. Ini dasar Imam Malik, saya memilih tidak membacakan bismillah, bukan karena nggak ingin baca, tapi saya ingin mengamalkan bagian dari hadis ini yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang yang nggak baca bismillahirrahmanirrahim, misal alhamdulillahirabbil alamin, jangan juga dikomentari, mungkin ingin ngambil manfaat dari hadis yang ini. Jelas?
Subhanallah, subhanallah, tidak ya. Sudah selesai bahasan itu. Nah, rabi'an yang keempat, lau kanatil bismillatu minal Fatihah lakana hunaka tikraran fi rahmanir rahim. Nah, kata beliau, kalau Imam Syafi'i pakai logika, saya pun ada logika. Apa logikanya? Kalau kemudian dibacakan bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka terjadi pengulangan dalam kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bukankah setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim? Maka diulang lagi, sedangkan mustahil bagi Allah punya sifat mengulang. Karena Allah itu ketika menyampaikan jelas, tepat, manfaatnya tidak akan masuk pengulangan di dalam dia. Paham? Nah, ini bisa dibantah tentang ini. Di Quran itu kalau disebutkan berulang, bukan berarti ulangan. Tapi di tafsir itu disebutkan takkidun lima'nan jadid. Sebagai pondasi bagi makna yang baru. Dan gampang membantah yang ini. Kalau begitu ada pengulangan dong. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan di ayat ke-47, disebutkan di ayat 122. Ini kan? Apakah di situ ulangan dari yang sama? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah itu ulangan? Das kan? Nah, itu membantahnya itu mudah. Walaupun ini lemah, tapi dalil yang ketiga tadi cukup untuk dasar mengamalkan amalan itu jika ingin mengamalkannya. Paham? Baik. Jadi saya ingin menguatkan supaya tidak ada kesimpulan yang keliru. Ya. Kita batu fi awaili suwar innama huwa littabarruk. Tapi kata Imam Malik, walaupun dituliskan di mushaf bukan berarti kewajiban membaca, itu untuk mencari keberkahan saja di dalamnya. Ini pendapat, masing-masing punya dalil. Anda ingin pilih yang mana? Tapi di antara dua ini ada yang ketiga. Dan yang ketiga ini pendapatnya bagus sekali. Dan ini diduga yang paling kuat dalam pendapat ini, walaupun nanti prakteknya kita bisa memilih. Ya. Dan pendapat ini yang paling indah itu menguraikan kapan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum disentuh di dua bahasan tadi. Bagus yang ketiga ini. Sebelum kita bahas panjang-panjang dalilnya apa, kata yang ketiga ini, kita lihat dulu kapan Bismillahirrahmanirrahim itu turun. Dalam kejadian apa sebabnya, baru kita tarik kesimpulan dan hikmahnya. Nah, bacaan tentang itu pekan depan nanti kita bahas. Ya? Oh, iya. Atau 5 menit saya bahas? 5 menit? Nah, yakin? Takbir. Baik, yang terakhir dalil Hanafiyah, pendapat Imam Malik yang kemudian pendapat Imam Abu Hanifah. Maaf, Hanafiyah dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, apa pendapatnya? Wa ammal Hanafiyatu faqad ra'au anna kitabata fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun, walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Wal ahadithul waridatu allati tadullu ala adami qira'atiha jahran fi sholati ma'al Fatihah tadullu ala anna laysat minal Fatihah. Fa hakamu bi annaha ayatun minal Qur'an tamma fi ghairi suratin Naml unzilat lil fasli bainas suwara. Baik, jadi pendapat kemudian Imam Abu Hanifah di sini dan Hanafiyah, pertama kata beliau sepakat apa yang dituliskan di mushaf itu Quran. Karena selain Quran mustahil dituliskan di situ. Walaupun itu ingin dipahami tabarruk, boleh mencari berkah. Walaupun dipahami bacaan, sepakat kita. Tapi kita sepakati dasarnya itu Al-Quran. Walaupun Imam Malik bilang itu untuk tabaruk, ya sepakat kalau mau pendapat seperti itu. Tapi kita sepakat dulu dasarnya bahwa itu adalah Quran. Itu dulu. Sepakat ya? Kalau bukan Quran, nggak mungkin dituliskan di situ. Nah, kemudian kapan Bismillah itu turun? Kata beliau, itu diturunkan untuk memisahkan fasal antara surat-surat satu dengan yang lainnya. Kalau mau saya lebih detail, ini belum dituliskan di sini. Jadi ada riwayat. Oh ini dia, ada ya. Selanjutnya ada. Yang tidak disebutkan riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian meriwayatkan, sampaikan hadisnya di Abu Daud secara umumnya. Wa mimma yu'ayyidu madhhabahum ma ruwiya 'anis sahabati annahum qalu. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari sahabat. Banyak sahabat, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada di Abu Daud, lihat di Jamil Ahkam Al-Qurtubi ya, di juz yang pertama halaman 95. Itu rujukannya. Saya bacakan dulu kisahnya begini, di sini nggak disebutkan. Satu kali Ibnu Abbas SAW menyampaikan, kami ini nggak tahu pemisah surat itu apa. Ya, jadi surat ke satu ke yang lain itu nyambung. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Selesai Al-Falaq misalnya nyambung langsung ke An-Nas. Nyambung, nggak ada pemisah. Sehingga karena tidak ada pemisah itu, ya Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah nggak menurunkan pemisah antara satu surat dengan yang lainnya? Aku khawatir kemudian di masa depan ada yang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Jelas? Bahasa di sininya yuk kita baca.
Kunna la na'rifu inqidha'as surati hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami tidak mengetahui batasan akhir dari satu surat karena nggak ada batasnya. Surat ke yang lain nyambung sampai Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Wa kadzalika marwiya an Ibnu Abbas, disebutkan ternyata radhiyallahu taala anhuma, demikian apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya, beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Ibnu Abbas, dulu Nabi nggak tahu pemisah surat itu satu dengan yang lain, nyambung. Sampai tadi ada pertanyaan dari Ibnu Abbas, turunlah kemudian kepada Nabi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang menyendiri sendiri dari riwayat ini diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya di setiap surat itu ada pemisah. Pemisahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu selesai Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pemisah antara waladhdallin dengan Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada pemisah ini, dikhawatirkan orang mengira nyambung. Orang teruskan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, Alif Lam Mim. Gak tahu di mana batasnya karena nggak ada pemisah. Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dicantumkan di setiap surah. Awal surah semua pakai Bismillahirrahmanirrahim kecuali Al-Bara'ah dengan alasan tadi. Karena Al-Fatihah pun termasuk surah, maka Al-Fatihah tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, ini ayat menyendiri. Turun ayat ini untuk memisahkan. Adapun hukum bacaan kembali ke masing-masing. Mau dibaca jahar silahkan, mau dibaca sir silahkan. Walaupun nanti di Hanafiyah cenderung tidak baca. Cenderung tak baca, tapi kalau dibaca pun tidak ditolak, silakan. Mau jahar bebas, mau sir bebas. Jadi inilah kumpulan-kumpulan riwayat yang melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat dan prakteknya, tapi mengacu pada dalil-dalil yang tersambung pada Nabi. Ya, maka kesimpulannya kalau kita ingin simpulkan, Bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh para ulama bagian dari Al-Quran. Yang kalau ingin dibacakan kemudian dalam sholat, silahkan. Baca jahar, boleh. Baca sir, boleh. Tak dibacakan pun tidak ada masalah kalau itu dipahami kemudian bacaan yang diturunkan terpisah untuk memisahkan satu surat dengan yang lainnya. Kalau sudah tahu pemisahnya nggak dibaca nggak ada masalah. Saya tahu Al-Fatihah itu beda dengan Al-Baqarah. Saya tahu Qul Huwallah beda dengan Al-Falaq. Saya tahu batasnya Qul Huwallah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai surah Al-Ikhlas. Selanjutnya Al-Falaq. Karena sudah tahu saya nggak baca bismillah lagi nggak ada masalah. Kalau ingin memahamkan pada orang lain bahwa ini loh selesai suratnya, pindah ke surat lain, bacalah bismillah. Jelas ya? Ya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu 'anna warhamna fansurna. Nah, begitu selesai baru satu ayat kita pengen nyambung ke surah berikutnya. Bagaimana cara menyambungkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Di begitu Al-Baqarah selesai, nyambung ke Ali Imran. Untuk membedakan Al-Baqarah tuntas masuk ke Ali Imran, baca pertengahannya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Atau misalnya kita baca di Al-Baqarah itu, misalnya atau surah dalam Al-Quran, kita lupa pengen pindah surat ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina bukan. Jadi jawab. Kalau lupa diulang-ulang lupa, kalau lupa tuh ulang dulu, ulang dulu. Benar-benar lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau inna fatahna laka fatam mubina, enggak hafal ayatnya. Ya kan? Inna fatahna, inna kan udah Fatihah di belakang kan? Inna fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Bismillah, pindah. Belakang komen dari tadi ke Al-Kautsar balik. Al-Kautsar aja pakai inna ada kan? Bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau mau dibaca silakan.
Kalau sudah tahu batasnya nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Alif lam mim. Boleh. Kalau sudah tahu batas nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi jangan kita meributkan sesuatu, apalagi ribut itu dikarenakan kita nggak paham. Itu yang paling aneh, sudah nggak paham ribut lagi. Itu manusia paling aneh di muka bumi. Dia jangan bikin malaikat kaget lah. Dia jadi sudah. Kalau nggak paham, belajar sampai paham. Kalau sudah paham, biasanya kalau orang paham itu saling diskusi. Dan kudah diskusi itu nggak akan saling menyalahkan karena ilmunya ada. Kecuali kalau memang salah, itu kita salahkan. Kalau masih ada beda pendapat, nggak apa-apa. Ya, hukum pernikahan ada turunan misalnya. Beda, apa bedanya? Ada yang menjadikan hukum masalah mubah, ada yang sunnah, dalilnya ini, boleh. Wajib kalau sudah syahwatnya itu mengemuka, kemampuan ada, langsung. Ya, makruh hukumnya, syahwat ada misalnya, tapi bisa negatif ketika dijalankan. Ya, makruh hukumnya. Bisa haram nikah, pengen nikah, tapi akan menyakiti kepada pasangan, haram nikah. Mencegah ibadah, haram nikah. Itu perbedaan pendapatnya jelas. Tapi ada yang sepakat semua ulama. Kalau sudah sepakat, gak ada beda lagi, selesai. Jangan kemudian mencari sensasi atau cari hal-hal yang menyalahi itu semua padahal hukumnya sudah jelas. Ya, berhubungan itu boleh. Kapan? Kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, jangan. Jadi jangan nyari kemudian pendapat lain untuk mencari sesuatu yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Kalau sudah tahu, tinggalkan dan doakan semoga Allah kemudian memberikan hidayah. Itu cara yang paling baik. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, maka selesai hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang berselisih gara-gara satu baca jahar, satu sir. Satu nggak dibaca, satu dibaca. Jangan sampai demikian, sampai nggak ada yang ke masjid. Ujung-ujungnya masjidnya kosong. Ya kan? Yang sholatnya banyak, cuman jemaah gaib gitu kan. Nah, itu yang nggak tepat. Ya. Baik, ini bagian pertama. Nanti selanjutnya kita akan masuk pertemuan berikut ke kalimat Maliki Yaumiddin. Ya, alhamdulillah sudah. Nggak ada hukum fikih di dalam Rabbil Alamin, kecuali fikih muamalah. Sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian di Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita selesai, masuk ke Maliki Yaumiddin. Kitabnya yang saya akan tampilkan, kitab yang lain lagi. Nanti saya akan ambil coba kitab yang semarak di masyarakat kita, Tafsir Al-Jalalain. Nanti saya akan bawa, saya tunjukkan supaya kita beragam dari semua kitab tafsir, kita tunjukkan satu-satu supaya kita kenal. Ini loh bentuk tafsirnya, ini kitabnya, ini pengarangnya, ini dasarnya, ini metodenya. Sehingga setelah Anda selesai, Masya Allah, ngaji kitab apa? Tafsir, apa aja? Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Marawi, Ibnu Katsir, Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib. Jadi kita lengkap sudah. Masya Allah. Apa yang dibahas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas ya?